Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Amanda sebagai moderator dari perwakilan kelompok 12. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok 12 yang berjudul Merancang dan Mengelola Jasa. Baik, sebelum saya akan membacakan dari kelompok 12, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Yang akan menyampaikan materi ialah saya sendiri Windy Amanda, Siti Muhawiyah, dan Wina Wulandari. Klarifikasi sifat jasa 1. Tidak berwujud, integrability. 2. Tidak dapat dipisahkan, inseparability. 3. Keragaman, variability. 4. Tidak tahan lama, variability. Strategi pemasaran untuk perusahaan jasa. Menurut Grundrus, pemasaran jasa tidak hanya membutuhkan pemasaran eksternal, tetapi juga pemasaran internal dan interaktif atau informasi dua arah. Hal yang sama juga disampaikan oleh C.V. Lovelock dalam bukunya, yaitu Service Marketing. A. Pemasaran eksternal menggambarkan pekerjaan normal yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyiapkan, memberi harga, mendistribusikan, dan mempromosikan jasa itu pada konsumen. B. Pemasaran internal menjelaskan pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melatih dan memotivasi pegawainya agar melayani pelanggan dengan baik. C. Pemasaran interaktif menggambarkan keahlian pegawai dalam melayani klien. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Muhawiyah. Strategi perusahaan jasa sebagai bentuk upaya dalam merancang serta mengelola jasa menurut Kotler dalam buku Marketing of Service. 1. Mengelola diferensiasi. Pemasar jasa sering mengeluh tentang sulitnya mendiferensiasikan jasa mereka terhadap jasa para pesaing. Ada regulasi beberapa industri jasa, terutama komunikasi, transportasi, energi, perbankan, yang mengakibatkan persaingan harga yang hebat. Alternatif bagi persaingan harga adalah mengembangkan tawaran, penyampaian, dan kesan yang didiferensiasikan seperti dalam buku. 2. Mengelola mutu jasa. Perusahaan jasa dapat memenangkan persaingan dengan menyampaikan secara konsisten layanan yang bermutu lebih tinggi dibandingkan para pesaing dan yakin lebih tinggi daripada harapan pelanggan. Harapan-harapan itu dibentuk oleh masa lalu, pembicaraan dari mulut ke mulut, dan iklan perusahaan jasa. Selanjutnya, 5 penentu mutu jasa. 1. Keandalan ialah kemampuan melaksanakan layanan yang dijanjikan secara meyakinkan dan akurat. 2. Daya tanggap yaitu kesediaan membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. 3. Kepastian ialah pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan mereka menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. 4. Empati ialah kesediaan memberikan perhatian yang mendalam dan khusus kepada masing-masing pelanggan. 5. Berwujud ialah penampilan fasilitas fisik, perlengkapan karyawan, dan bahan komunikasi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Wina Wulandari. Baik, selanjutnya di sini ada mengelola mutu jasa. Perusahaan jasa dapat memenangkan persaingan dengan menyampaikan secara konsisten layanan yang bermutu lebih tinggi dibandingkan para pesaing dan yang lebih tinggi daripada harapan pelanggan. Harapan-harapan itu dibentuk oleh masa lalu, pembicaraan dari mulut ke mulut, dan iklan perusahaan jasa. Setelah menerima jasa itu, pelanggan membandingkan jasa yang dialami dengan jasa yang diharapkan. Jika jasa yang dialami berada di bawah jasa yang diharapkan, pelanggan tidak berminat lagi terhadap penyedia itu. Jika jasa yang dialami memenuhi atau melebihi harapan, mereka akan menggunakan penyedia jasa itu lagi. Dan selanjutnya mengelola kualitas jasa.
Cara lain untuk melakukan diferensiasi adalah secara konsisten memberikan kualitas jasa yang lebih baik daripada para pesaing. Hal ini dapat tercapai dengan memenuhi atau bahkan melampaui kualitas jasa yang diharapkan para pelanggan. Kualitas jasa sendiri dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Bila jasa yang dirasakan lebih kecil daripada yang diharapkan, maka para pelanggan menjadi tidak tertarik lagi pada penyedia jasa yang bersangkutan. Ada 5 gap yang menyebabkan kegagalan penyampaian jasa. Yang pertama, gap antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Yang kedua, gap antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi kualitas jasa. Yang ketiga, gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Yang keempat, gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Yang kelima, gap antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Sekian, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 12. Saya meminta maaf atas kesalahan dan kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.